Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Widi Sukmawati dan rekan-rekan saya Anggita Elmafira, Aulia Fauzia, Nurul Khalifah, dan Wulan Fodriani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang produksi kalimat. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, jadi yang pertama itu pada bab ini kita akan membahas bagaimana kalimat dalam ujaran itu diwujudkan dalam bentuk bunyi. Yang pertama itu ada senyapan dan gilir lidah, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyimpulkan proses mental yang terjadi pada waktu kita belajar. Hal tersebut terdapat dua macam, yaitu senyapan atau pause dan kekeliruan atau errors. Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kekeliruan karena gilir lidah dan kekeliruan karena pembicara menderita afasia. Jadi pada bab ini kita akan mengobservasi bagaimana kalimat itu diucapkan. Pertama, saat pembicara itu senyap. Kedua, pembicara itu saat mereka ragu. Yang ketiga itu mengapa bisa terjadi senyap dan ragu itu. Serta kesalahan-kesalahan apa yang terjadi karena pembicara itu lupa atau kata-kata yang ingin diucapkan. Afasia sendiri itu merupakan gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan otak. Selanjutnya ada senyapan, yaitu kata-kata yang terangkai dengan rapi diujarkan dalam sesuatu urutan yang tak terputus. Dan kalaupun ada senyapan, senyapan itu terjadi pada konstituen yang memang memungkinkan untuk disenyapi. Akan tetapi ujaran ideal semacam ini tidak selamanya dapat kita buat, tidak semua orang dapat berbicara secara lancar, ini semua topik pembicaraan. Karena pada umumnya, semua pembicara akan senyap sebentar saat berujar karena ada keperluan untuk bernafas seperti saat orang ragu-ragu. Tapi tidak juga dirasakan pada saat orang-orang memang sudah menghafal apa ujaran yang ia ingin ucapkan, seperti contohnya untuk kegiatan-kegiatan penting seperti menteri, seperti berdialog atau berpidato yang memang memungkinkan mereka untuk menghafal dulu ujaran yang mereka ucapkan. Next. Nah, di sini ada macam-macam senyapan. Yang pertama ada senyapan diam. Dan senyapan terisi. Yang pertama itu senyapan diam, yaitu pembicara akan berhenti sejenak atau diam saja, tapi setelah menemukan kata-kata yang dia ingat, dia akan melanjutkannya. Contohnya itu sih, nah itu kan berhenti. Karena di situ ada senyapan, karena dia lupa untuk melanjutkan ujaran apa. Dan saat kita melanjutkan ujaran apa, tidak semua orang itu bisa mengingat langsung apa ujaran yang akan ia katakan. Sehingga nanti akan banyak sekali senyapan-senyapan yang untuk menggantikan ujaran-ujaran tersebut. Seperti itu sih, dia masih berpikir apa kalimat yang akan diujarkan sehingga terjadinya senyapan. Yang kedua itu ada senyapan terisi, itu contohnya menurut Bapak Presiden, soal ini harus dijadikan dasar, ini merupakan masalah yang, nah pasti kalian sudah sering mendengar senyapan terisi itu. Nah, senyapan terisi itu contohnya ada kayak atau bunyi-bunyian untuk mengisi senyapan itu. Sedangkan senyapan diam tuh lebih ke kita diam aja senyap, tidak ada ucapan apa. Tapi sedangkan senyapan terisi itu biasanya digantikan seperti dengan kata atau di sini juga ada contohnya itu ada juga. Jadi sekedar pengisi biasa untuk khususnya. Nah, biasanya senyapan terisi ini untuk Bapak-Bapak Menteri seperti ini, Bapak Presiden, soalnya untuk menghindari kekhawatiran atau kekeliruan atau ambiguitas antara makna yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden atau para Menteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abil. Di slide selanjutnya terdapat letak senyapan. Yang pertama itu ada jeda gramatikal. Jeda gramatikal adalah tempat senyap untuk merencanakan kerangka maupun konstituen pertama yang akan diujarkan.
Senyapaan seperti ini cenderung lama dan sering. Senyapaan seperti ini adalah logis karena senyapaan ini dipakai pula untuk bernafas. Dengan demikian, sebenarnya senyapaan di sini bukan termasuk yang tipe keraguan. Malah sebenarnya dapat dikatakan bahwa senyapaan keraguan justru tidak terdapat di antara klausa tetapi di dalam klausa. Yang kedua, terdapat batasan konstituen yang lain. Pada batasan antara satu konstituen dengan konstituen yang lain, orang juga bisa senyap karena disinilah orang merencanakan rincian dari konstituen utama berikutnya. Misalkan frasa nomina, frasa verba, dan frasa preposisi yang mana cocok untuk kerangka kalimat yang telah terbentuk. Perencanaan seperti ini tentunya memerlukan waktu dan karena itu senyapan muncul. Senyapan di sini umumnya berupa senyapan terisi. Yang ketiga, sebelum kalimat kata utama pertama dalam konstituen, yaitu setelah kerangka terbentuk, maka konstituen harus diisi dengan kata-kata. Pada bahasa seperti bahasa Inggris, frasa nomina yang dimulai dengan kata the dapat muncul senyapan karena pembicara bisa saja sudah terlanjur mengeluarkan kata itu, tetapi dia kemudian harus mencari nomina atau kata lain yang cocok. Dengan demikian, maka ada senyapan di antara the dengan kata-kata utama berikutnya, seperti contoh the man, yang umumnya senyapan pada konstruksi seperti ini merupakan senyapan diam. Pada bahasa di mana spesifikernya berada sesudah kata utama, tampaknya aturan ini tidak berlaku karena orang mulai dahulu dengan kata utamanya, barulah dia meneruskan dengan spesial itu. Yang selanjutnya, terdapat kekeliruan. Kekeliruan dalam wicara dapat disebabkan oleh kilir lidah atau oleh penyakit afasia. Kekeliruan itu terjadi karena kita tidak memproduksi kata yang sebenarnya kita kehendaki, yang kemudian kekeliruan afiks muncul karena otak kita terganggu sehingga kita menjadi tidak mampu untuk mengucapkan kata yang kita inginkan. Di slide selanjutnya terdapat kilir lidah. Kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran yang dimana pembicara terkilir lidahnya, sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dia maksudkan. Terdapat dua macam kilir lidah. Yang pertama adalah kilir lidah yang muncul disebabkan oleh seleksi yang keliru, dan yang kedua adalah kekeliruan assemblingnya. Slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Will. Selanjutnya, di dalam bagian kilir lidah ada dua kekeliruan. Yang pertama adalah kekeliruan seleksi. Dalam kekeliruan seleksi, tipenya yang pertama adalah seleksi semantik yang keliru, atau yang bisa disebut juga dengan Freudian slips, yaitu orang yang meretruk kata yang ternyata bukan yang dia inginkan. Nah, tipe kekeliruan seperti ini itu sifatnya bukan acak, namun ada alasannya. Manusia menyimpan kata berdasarkan sifat-sifat kodrati yang ada pada kata-kata itu. Contohnya pada kata kol, bayan, dan sawi, yang termasuk dalam satu kelompok yang dinamakan sayuran. Pada tipe kekeliruan ini biasanya berwujud kata yang utuh dan berasal dari medan semantik yang sama. Contohnya, seseorang mungkin sekali untuk membuat kekeliruan seperti kamu nanti beli kol, maksud saya sawi ya. Namun seseorang itu mustahil untuk membuat kekeliruan seperti kamu nanti beli kol, maksud saya pensil ya. Nah, karena medan semantik antara kol dan sawi itu sama, sedangkan antara kol dengan penya adalah berbeda. Kemudian tipe yang kedua ada malapropisme, yang berasal dari peran seorang wanita dalam sebuah novel karangan Richard Sheridan. Dalam novel tersebut terdapat tokoh yang namanya Malaprop yang digambarkan sebagai wanita yang ingin terlihat berkelas tinggi dengan memakai kata-kata yang mirip-mirip. Namun yang sebenarnya terjadi kata-kata itu bentuknya memang mirip, namun keliru. Contohnya itu ada kata alegori untuk aligator. Dan dalam bahasa Indonesia contohnya yaitu tempat reparasi sepeda. Mungkin dengan pengertian bahwa huruf V pada reparasi adalah lebih keren daripada huruf P. Kemudian tipe yang ketiga ada
campur kata atau blend. Nah, tipe seperti ini muncul apabila seseorang sebisa-bisa sehingga dia mengambil satu atau sebagian suku dari kata pertama dan satu atau sebagian suku dari kata yang kedua. Kemudian kedua bentuk itu dijadikan satu. Contohnya pada kata smoke yang berarti asap dan kata fog yang berarti kabut. Kemudian orang-orang menggabungkan kedua kata itu menjadi smoke. Contoh lain pada kata brunch yang berasal dari breakfast dan lunch. Dan ada kata motel yang berasal dari kata motel dan hotel. Lanjut. Kekeliruan selanjutnya ada kekeliruan assembly. Yaitu kekeliruan di mana kata-kata yang dipilih itu sudah benar, namun assembly-nya keliru. Yang tipe yang pertama ada kekeliruan transposisi. Contohnya itu seseorang mengatakan I need a glass of tank. Namun yang sebenarnya ia maksudkan adalah I need a tank of gas. Kemudian yang kedua ada kekeliruan antisipasi. Nah, pembicara itu mengantisipasi akan munculnya suatu bunyi. Lalu bunyi itu diucapkan sebagai ganti dari bunyi yang seharusnya. Contohnya itu pada kata seruling bambu yang direpresentasikan dengan seruling bambu. Dan tipe yang ketiga ada kekeliruan perseverasi, yaitu yang kadang-kadang disebut juga sebagai repetisi, yaitu kebalikan dari antisipasi. Nah, kalau pada antisipasi kekeliruan itu terjadi di muka atau di depan, pada tipe ini kekeliruan terjadi di belakang, di kata belakang. Contohnya itu pada kata put tantrum yang direpresentasikan menjadi put tantrum. Bunyi P pada kata put terbawa ke belakang, sehingga yang seharusnya tantrum menjadi tantrum. Selanjutnya ada afasia, yaitu sebuah penyakit bicara di mana orang tersebut tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya suatu penyakit pada otaknya. Penyakit ini umumnya muncul karena seseorang mengalami penyakit stroke, yaitu sebagian dari otaknya kekurangan oksigen sehingga bagiannya menjadi cacat. Selanjutnya dijelaskan oleh Anggita Elma. Berikutnya yaitu unit-unit pada kilir lidah. Yang pertama, kekeliruan fitur distintif. Kilir lidah yang unitnya adalah fitur distintif terjadi bila yang terkilir bukannya suatu fonem, tetapi hanya fitur distintif dari fonem itu saja. Contohnya yaitu clear blue sky menjadi clear blue sky, clear blue sky. Lalu yang kedua yaitu kekeliruan segmen fonetik. Nah, kekeliruan segmen fonetik ini lebih umum adalah kekeliruan yang jumlah fiturnya lebih dari satu. Contohnya yaitu with this ring, IT with this menjadi with this wing, IT red. Huruf R menjadi W, yang ring dibaca menjadi wing. Seperti itu. Yang kemudian yaitu kekeliruan suku kata. Contohnya kepala menjadi kelapa. Berikutnya yaitu kekeliruan kata. Contohnya tank of gas menjadi gas of tank. Next. Selanjutnya yaitu lupa-lupa ingat dan latah. Gejala lupa-lupa ingat tampaknya ada pola tertentu yang diikuti orang, yakni pertama, jumlah suku kata selalu benar, kedua, bunyi awal kata itu juga benar, yang ketiga, hasil akhir kekeliruan itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Latah mempunyai ciri-ciri berikut. Konon, latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Kedua, pelakunya hampir selalu wanita. Ketiga, kata-kata yang terkeluarkan umumnya berkaitan dengan seks atau alat kelamin pria atau jantan. Keempat, kalau kejutannya berupa kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Next. Selanjutnya yaitu proses pengujaran. Langkah-langkah proses pengujaran. A. Pre-retrieve lemma atau lemma retriever.
menerima konsep Cigar-X, dan sekaligus memunculkan pula kategori sintaktik nomina, gender tak netral, dan bentuk tunggal. Kemudian berkas itu dikirim ke word forming encoding. Pada tahap phonological encoding, morfem ini diwujudkan bunyi-bunyinya, suku katanya, dan tekanan katanya. Hasil dari phonological encoding ini dikirim ke bagian phonetic encoding untuk diproses fitur-fitur fonetiknya. Selanjutnya, hasil dari itu dikirim ke tahap terakhir, yakni program artikulasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada artikulasi kalimat. Artikulasi adalah lafal atau pengucapan kata melalui perubahan rongga dan ruang yang terjadi dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Nah, untuk menghasilkan bunyi bahasa ini tentunya berdasar dari konsep yang telah tersusun dalam otak kita. Gambarannya seperti ini. Setelah kita memiliki kata untuk calon kalimat yang akan diujarkan, maka bagian otak yang bertanggung jawab mengenai pengujaran, yakni daerah Broca, memerintahkan korteks motor untuk mulai bekerja. Korteks motor adalah sebuah jalur di otak yang mengendalikan lidah, rahang, gigi, pita suara, dan mekanisme bicara lainnya. Karena jarak antara otak dengan alat penyuara itu berbeda-beda, maka instruksi dari otak juga diberikan secara berurutan. Contohnya seperti seandainya kata pertama dalam kalimat yang akan kita ujarkan adalah rokok, maka korteks motor akan memberikan instruksi yang seolah-olah berbunyi begini. Yang pertama, pita suara, bersiap-siaplah untuk bergetar. Yang kedua, lidah, tempelkan ujungmu pada daerah alveolar dan getarkan berkali-kali. Kemudian pita suara, bersamaan dengan bergetarnya lidah itu, bergetarlah kamu, dan ufula, menempellah pada tenggorokan agar udara tidak keluar lewat hidung. Dengan instruksi seperti ini, akan tercipta bunyi R. Untuk bunyi O, prosesnya juga sama. Hanya saja tentunya bunyi instruksinya berbeda karena di sini harus tercakup posisi lidah di muka, di belakang, di atas, dan di bawah. Dan bentuk mulut harus bulat dan lebar. Proses ini berlanjut dengan K dan bunyi-bunyi lain dalam kalimat. Tentunya semua ini dilakukan dengan kecepatan yang tinggi sehingga laju ujaran yang kita keluarkan terasa normal. Nah, dengan kata lain, proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan keadaan aparatus atau alat ujaran kita masing-masing. Kemudian selanjutnya, next. Selanjutnya adalah bagaimana kekeliruan bisa terjadi. Kekeliruan untuk memproduksi kalimat atau ujaran ini dapat terjadi karena kecepatan atau tergesa-gesanya seseorang mengujarkan kalimat sehingga menjadi keliru. Mengapa terlalu cepat mengujarkan kalimat ini berpotensi untuk salah berujar? Sebab seseorang yang berbicara tergesa-gesa cenderung akan mengalami kekeliruan dalam memproduksi kalimat. Kata-kata yang diproduksi dalam otak tidak keluar secara baik ketika dilisankan. Contohnya, bajunya di situ. Nah, penutur ini melakukan kesalahan ujaran karena tergesa-gesa. Jadi, ketika penutur ingin mengucapkan kata di situ, bercampur dengan kata di sana sehingga menjadi di sinu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa psikologis penutur telah terpengaruh oleh ketidakkonsentrasiannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.